Biarlah semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan, bersyukur Yesus. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu adalah suatu anugerah-Mu yang terbesar bagi kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga tamatnya Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir Tuhan di atas pujian kami Tuhan. Sehingga Tuhan, pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh mendapatkan berkat Tuhan ibadah kami pada sore, pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Siap puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Mari pada pagi hari ini kita bersukacita buat Tuhan, sebab hidup kita selalu disertai oleh Tuhan dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Orang benar diterangi oleh cahaya firman-Mu.
kita adalah doa. Dan syukur keyakinan lain kepada Tuhan. Sungguh kita mengakui tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Tanpa Yesus kita akan binasa. Itu sebabnya dalam segala hal selalu mengucap syukur. Tuhan sumber kemenangan, sumber mujizat bagi kita. Haleluya. Perlindungannya
besar dalam kehidupan jemaat di tempat ini, oh Tuhan. Biarlah, oh Tuhan, puji-pujian yang telah kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, oh Yesus. Oh Yesus, Gembala kami yang baik, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, oh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan dibentangkan saat pagi hari ini, oh Yesus. Oh Tuhan Yesus yang baik, berilah, oh Tuhan, hikmat dan marifat-Mu yang dari surga, oh Tuhan, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan firman, Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, oh Yesus, dan kami semua jemaat di tempat ini yang mendengarkan firman boleh mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami semua kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus yang luar biasa, doa kami kusahkan dalam tangan-Mu yang berkuasa. Haleluya. Amin.
ayatnya yang dibawakan oleh kaum wanita. Bulan Februari, begitu besar kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kepada kita untuk ada lagi di dalam rumah Tuhan. Kita kembali lagi diberikan kesempatan untuk menikmati betapa Dia Allah yang baik dan sangat baik buat kita. Puji Tuhan. Sepanjang hari-hari yang kita sudah lewati, begitu banyak hal yang Bapak Ibu mungkin hadapi, dan kalau hari ini boleh ada karena kemurahan Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari kita akan lihat lagi firman Tuhan mengakhiri di tahun 2024 di bulan Februari. Sebentar kita akhiri bulan ini lagi, minggu depan kita ada di bulan yang ketiga. Kita masih ingin melihat lagi firman Tuhan. Saya masih ingin mengajak kita dalam bagian kitab Ibrani pasal yang ke-12. Saya masih ingin melanjutkan bagian yang minggu lalu karena masih ada tersisa yang belum saya sampaikan, dan ini akan kita lihat lagi di Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Mari kita berdiri semua, kita membaca bagian ini lagi. Ayat 28 dan ayat 29. Ibrani pasal yang ke-12, firman Tuhan 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bagian yang saya ingin lanjutkan masih tersisa, yaitu dari kata beribadah dengan cara hormat. Kita minggu kemarin, kalau Bapak Ibu membaca Bapa Jemaat, masih dari dengan cara hormat, ya. Saya katakan tadi masih ada bagian yang tersisa yang belum saya sampaikan, dan kembali kita lihat kalimat dengan cara hormat. Cara hormat yang diartikan di sini artinya sopan, ya, kesopanan. Ada rasa malu kalau tidak dalam kondisi sopan ini, ya. Memiliki rasa hormat atau sopan ini berhubungan kepada yang saya sampaikan, apa yang ada di luar kita, berbicara kepada tubuh kita. Dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan
memerintahkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, ya nih sudah mulai lebih jelas, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada tubuh yang dipersembahkan. Kalau dalam bagian tentang berkenan, bicara kepada tentang roh, berbicara tentang apa yang ada di dalam jiwa kita. Tapi untuk kalimat kata hormat ini lebih kepada seperti apa keadaan kita, tubuh kita yang kita bawa kepada Tuhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan lagi sekali, Allah bukan hanya melihat apa yang nampak, yang tersimpan di dalam. Allah bukan hanya melihat bagian dalam, tetapi Allah juga melihat apa yang ada di luar. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Kalau dalam 1 Timotius 2 ayat 9 kita sudah lihat kemarin bahwa ada tentang beribadah, hendaklah perempuan ia berdandan dengan pantas, dengan sopan. Nah, kata sopan ini sangat erat dari kata yang dimiliki di Ibrani tadi, yaitu kata hormat, ya. Jadi ada cara orang berdandan. Saya mengatakan bahwa gereja di akhir zaman, gereja digambarkan sebagai seorang pengantin perempuan dan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Gereja adalah perempuan, digambarkan sebagai perempuan di akhir zaman yang menantikan pengantin laki-laki akan datang untuk menjemputnya. Dan pantaskah kita ketika kita akan datang kepadanya, dalam apa yang ada di luar ini nampak baik atau tidak baik? Saudara, Allah mencari ibadah yang memiliki cara ibadah yang bukan berada pada apa yang kata saya, tetapi Allah akan membawa kita untuk berada kepada apa yang diinginkannya. Jadi ada cara Allah untuk membawa kita berada di dalam caranya, cara Allah untuk kita benar-benar menghormati Dia. Jadi bukan di dalam kata asal-asalan, dalam kita beribadah, dalam kita menyembah, dalam kita melayani. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang ingin saya lanjutkan dari kata beribadah ini, dari kata sopan. Kenapa Allah sangat ingin memperhatikan? Kalau tadi Ibrani katakan kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada janji kerajaan di mana kita akan berada di sana. Kalau lagu Kamanita tadi, langkahku akan menuju ke rumah yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi tangan Allah. Dan kalau tangan Allah yang membuatnya, maka tidak ada yang akan bisa menghancurkan. Tetapi kembali kepada kita, untuk kita berada di dalam kata, mari kita berada dalam ibadah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan cara hormat kepadanya, cara yang sopan kepadanya. Yeremia memberikan satu cerita kepada kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-7. Kita akan melihat Yeremia pasal yang ke-7. Dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia, dia bersuara tentang hal yang sama disuarakan oleh Nabi Hosea. Jadi kalau Bapak Ibu akan lihat di kitab Hosea, itu pun disampaikan dalam keadaan kepada bangsa Yehuda. Bersuara dengan suara yang sama.
peringatan, ada ancaman, ada hukuman, tetapi ada pula harapan dan pemulihan. Haleluya ya. Jadi ada firman, ada suara yang disampaikan dari Nabi Yeremia kepada bangsa ini untuk sebagai peringatan kepada mereka. Adanya ancaman, adanya hukuman, tetapi ada harapan, ada pemulihan. Di pasal yang ke-7, kalau Bapak Ibu lihat, satu tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab di sana, dia menuliskan tentang khotbah Yeremia mengenai bait suci. Ada apa di bait suci? Mari kita baca dulu ini bagian ini Bapak Ibu, untuk kita melihat betapa penting kita berada di dalam kata ibadah dengan cara yang sopan, dengan cara yang hormat gitu. Hal apa yang kita bisa dapatkan? Saya ingin mengajak kita membaca bagian ini. Saya akan baca bagian ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, seterusnya, dan sampai ada di ayat yang ke-15. Untuk kita lihat apa sih yang dimaksud oleh Nabi Yeremia sebagai perenungan bagi kita dalam beribadah. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi kebaikan. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Nabi berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Kita baca bersama ayat 15, 2, 3. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu yang di seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Bagian yang kita temui di sini adalah khotbah Yeremia sehubungan dengan kelengkapan dalam bait Allah
dalam bagian yang menunjukkan tentang bangsa Yehuda untuk bertobat. Ayat yang kedua, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini, untuk sujud menyembah kepada Allah. Berita firman kepada mereka yang datang untuk sujud menyembah kepada Allah. Apa beritanya? Tadi kita sudah lihat ada berita yang disampaikan bagi mereka yang mau datang sujud menyembah, sujud untuk beribadah. Tidak bisa dalam kata sekedar datang, saya pokoknya datang duduk, saya pokoknya mau beribadah. Tapi ada berita yang ditujukan kepada bangsa Yehuda untuk diingatkan lewat firman, yaitu firman di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima yang kita sudah baca. Ada bagian yang kita temukan tentang firman Tuhan Allah Israel, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama di tempat ini. Jangan percaya kepada dusta, ya. Tetapi ternyata mereka suka percaya kepada dusta. Lalu ada di bagian ayat yang kelima, ditekankan lagi, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Yeremia, banyak menulis tentang perbaikilah tingkah lakumu, perbuatanmu. Allah ternyata sangat serius untuk berada di dalam rumah Allah, untuk berada di bait Allah, untuk berada dalam kumpulan orang yang mau beribadah kepada Allah. Allah lihat seperti apa tingkah langkah kita. Allah perhatikan apa perbuatan kita. Adakah kita sedang berada dalam tingkah langkah hidup yang tidak sesuai, tetapi ternyata mau? Apakah tidak boleh? Boleh, saudara. Tapi di sini ada satu firman yang mengingatkan kita untuk kita berhati-hati di dalam kita menghadap Tuhan. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 kita temukan tentang perilaku-perilaku yang dikatakan kepada mereka untuk tidak menindas orang asing. Apakah mereka orang yang suka menindas orang asing? Yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, tidak mengikuti Allah lain. Lalu apa lagi? Di ayat yang berikutnya, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina? Ya, ada tindakan-tindakan asusila yang keji di sana, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ini perilaku yang ada di dalam orang yang beribadah. Haleluya. Jadi mereka juga orang-orang di ayat yang ke-10 katakan, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atas namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat. Kalau di bagian ayat yang di atas, ya, ada bagian di ayat yang keempat, mereka ini selalu berkata, ini bait Tuhan. Jadi kelihatan roh
dibersihkan, dimurnikan, sampai terdapat mereka yang didapati gereja yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aduh, susah banget ya. Kita mulai berpikir, saya pikir yang penting saya sudah percaya, saya selamat. Kita kadang hanya ambil satu ayat satu itu kita pegang. Padahal ada bagian-bagian yang tercatat di seluruh firman untuk kita belajar, untuk melihat Tuhan itu mau seperti apa hidup kita. Orang-orang ini, orang-orang yang disebut orang Yehuda, kalian orang Yehuda yang masuk untuk beribadah, yang masuk untuk menyembah, firman Tuhan datang kepadamu. Apa yang dikatakan? Perbaiki tingkah langkahmu. Jadi kalau Ibrani katakan untuk mempersembahkan kepada Allah dengan cara yang berkenan, hormat, takut. Kata hormat kita temukan tentang sopan. Adakah kita yang dalam kondisi sopan hari-hari ini? Kalau Roma katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, adakah kita juga memiliki ini? Ya, butuh proses. Apakah kita mau hidup dalam proses? Atau kita menghindar di sana? Kalau kita menghindar, kita dijadikan orang-orang yang seperti yang dicatat di dalam Yeremia pasal yang ke-7. Mereka datang menyembah, tetapi perilaku-perilaku hidup mereka itu masih mereka bawa dan selalu ada di dalam mulut mereka. Ini baik Tuhan, kita selamat. Allah tidak bisa ditipu, saudara. Manusia bisa ditipu, tapi Tuhan kita tidak bisa ditipu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini yang muncul di dalam gereja di hari-hari ini? Kita tidak usah lihat di sini. Lihat ke orang-orang, tapi kita mau lihat kepada diri kita sendiri. Adakah saya, Tuhan, sudah berada di jalan-Mu? Roh Kudus, Dia akan menuntun setiap orang-orang berjalan di jalannya. Tetapi maukah kita berjalan di jalannya? Atau kita hanya orang-orang ikut-ikutan? Sebab orang yang ikut-ikutan tidak akan pernah serius. Tapi orang yang mau ikut serta, mau dituntun, dia akan berada di dalam arah pimpinannya Roh Kudus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan begitu peduli dengan kita. Gereja yang semakin dibersihkan, gereja yang semakin dimurnikan, gereja yang semakin diterangi adalah gereja yang akan menjadi satu kelompok gereja yang sempurna. Tapi ingat bahwa di akhir zaman begitu banyak penyesatan akan terjadi. Begitu banyak akan orang-orang murtad. Mereka akan menjadi pendurhaka. Tapi Tuhan tolong jemaat Alpha Omega dilawan. Kita menjadi orang-orang yang peka, mau dipimpin, mau dituntun untuk kita menjadi satu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-12, tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang
bukan yang dahulu saja, tapi dia kekal sekarang dan terus berkelanjutan. Kita diberikan firman untuk kita belajar. Mereka disuruhkan, lihat di Silo, apa yang aku pernah lakukan di Silo. Bapak Ibu ingat tentang apa yang ada di Silo? Silo, kita ingat cerita tentang Samuel, keluarga orang tuanya, mereka pergi ke Silo untuk beribadah di sana. Butuh perjalanan yang cukup jauh untuk ada di Silo, beribadah di sana. Lalu apa lagi yang kita temukan di Silo? Tentang keluarga Imam Eli. Ada anak-anak yang namanya Hofni dan Pinehas. Saudara ingat kisah ini? Akan apa yang dilakukan oleh keluarga Imam Eli. Anak-anak yang berada di sana, yang melayani, yang beribadah, tetapi tempat di mana mereka harusnya menghormati, tetapi di sana terdapat keadaan yang kotor. Ada perbuatan-perbuatan anak-anak Imam Eli yang mengotori rumah Allah, sampai akhirnya orang Israel pun mengalami keadaan yang buruk karena dari rumah Allah di sana ada sesuatu yang buruk. Saudara, ada roh. Kalau di dalam sesuatu yang buruk, maka apa yang akan terjadi bagi umat? Menjaga tempat rumah Allah tentang bersih, kudus. Mereka yang melayani, mereka yang beribadah, mereka yang membawa korban, semua diarahkan, semua dituntun, semua diatur. Akibat dari keadaan yang dilakukan di sini, maka Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di sana. Itu terus berkelanjutan. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-13, maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga. Jadi ternyata sama. Sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus, ada firman yang terus menerus. Di Silo, Imam Eli diingatkan melalui seorang nabi yang datang di sana. Lalu diingatkan lagi melalui seorang anak kecil Samuel. Diingatkan, tapi ternyata perbuatan mereka bukan berubah, tingkah laku mereka ditutupi dengan pakaian-pakaian kudus, pakaian imam. Tapi perilaku hidup mereka itu kotor. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang berdandan dengan sopan, hidup kelihatan kita bersih, tapi perilaku hidup kita kotor. Haleluya. Haleluya. Saudara, firman Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Kalau di Silo, Imam Eli, anak-anaknya melayani, memakai pakaian-pakaian yang dikhususkan, tapi perilaku mereka itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Mungkin renungan ini saya sampaikan dalam renungan pagi, ya Bapak Ibu mungkin baca, yang membaca ingat
yang mungkin tidak membaca, ya saya dikasih tahu. Seberapa jauh kita, bukan hanya kita berdandan dengan sopan. Kalau kalimat di dalam 1 Timotius, coba kita lihat di sana ya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-9, ada kalimat di bagian yang terakhir dikatakan, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. 1 Timotius 2. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Bukan hanya terlihat apa yang kita lihat pantas, tapi perbuatan kita pun, tingkah laku kita pun itu harus berada dalam keadaan baik. Kalau ada orang yang mau menjadi orang-orang yang berbuat tidak baik, ya jangan kita ikut. Sudah tahu apa yang dilakukan tidak benar, ya nggak sama-sama aja lah. Kan toh sama kita hamba Tuhan, toh dia juga hamba Tuhan. Hidup kita ini masing-masing, saudara. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Sedikit tidak nyaman kita ya, tapi apapun itu Tuhan tetap Allah yang mengasihi kita. Sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, ada firman yang terus disampaikan, tapi dicuekin ya, lewat. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Sim. Tidak kita inginkan keadaan Silo, keadaan yang terjadi di Yehuda itu terjadi di tempat ini. Kita tidak ingin. Ayat yang ke-15, aku akan melemparkan kamu dari hadapanku. Apakah ada yang ingin Tuhan lemparkan kita? Kalau lempar, berarti sesuatu itu tidak berguna. Kata dibuang dan dilempar, dibuang ya tenaganya kecil, tapi kalau terlempar, wah, jauh. Haleluya. Akibat jika kita memperbaiki cara ibadah kita, apa? Di ayat yang ke-3, Yeremia pasal yang ke-7, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Kalau kita memperbaiki cara kita, hidup kita, memperbaiki tingkah langkah kita, memperbaiki perbuatan kita, bukan hanya apa yang kita tujukan kepada Tuhan, tetapi juga di bagian yang ke ayat yang ke mana nih? 5, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Artinya dalam hubungan dengan orang-orang di sekitar pun kita perlu memperbaiki
Jadi ada keadaan perbuatan baik, baik kepada Allah, baik kepada orang di sekitar kita. Jadi ini tidak bisa hanya satu arah, tapi baik ke atas, baik ke sekitar kita. Kamu sungguh-sungguh memperbaiki, ya, melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Ayat yang 5 bagian pertama, kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah lakumu dan perbuatan, maka aku akan berdiam. Berdiam artinya dia mau hadir, dia mau tinggal, dia mau menyatu. Kalau Allah hadir, kalau Allah tinggal bersama saudara, bersama dengan keluargamu, bersama di dalam usahamu, bersama dalam pekerjaanmu, apa yang akan Allah nyatakan? Dia memberkati saudara. Kalau dia hadir bersama, ketika dia lihat kita sedang berada di dalam, saya ingin memperbaiki hidupku dengan sopan di hadapanmu. Saya ingin berada di dalam perbuatanku sesuai apa yang engkau mau. Tanpa kita minta Tuhan hadir, dia akan hadir di dalam hidup kita. Dia akan tinggal dalam pekerjaan kita. Dia akan tinggal dalam usaha kita. Karena ada perbuatan baik yang kita tetap lakukan di hadapan Tuhan. Jangan marah, saudara. Saudara boleh marah saya, tapi jangan marah firman Tuhan. Karena biasanya kalau sudah datang firman yang membuat kita seperti, aduh, gak nyaman. Telinga kita rasanya ingin ditutup, hati kita ingin dikekang sampai gak bisa menerima. Firman itu hidup. Jangan marah, jangan tolak firman. Jangan jadi seperti orang-orang yang disampaikan di dalam Yeremia tadi. Amin. Perbaiki. Kita diajak, mari perbaiki. Tinggal dari pihak kita, mau atau tidak, kita mau diperbaiki. Sebab Allah mencari mereka yang mau diperbaiki. Allah tidak pernah memaksa saudara dan saya untuk berada di jalan. Allah tidak pernah memaksa harus ikut, kalau enggak nih. Tapi selalu diberikan kebebasan penuh kepada kita untuk kita mengambil, Tuhan, saya ingin diperbaiki. Saya ingin dibuat engkau sesuai dengan keinginanmu. Haleluya. Jadi semua kembali kepada saudara. Tetapi apabila kita tidak mau diperbaiki, ayat yang ke-15 tadi apa yang kita baca, maka aku akan melemparkan kamu. Ini bukan kata saya, tapi kata firman. Kalau kita tidak mau berada di dalam kata diperbaiki, kalau kita mau tetap ada di dalam kehidupan silo tadi, lihat kepada silo. Apa yang aku pernah lakukan di sana? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat benar-benar ingin kita dikuasai oleh Dia. Allah ingin kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Di hari-hari ini, begitu banyak perkara-perkara yang menggoncangkan kita. Haleluya. Sekarang harga beras naik, yang lain nanti ikut naik. Mau kemana kita ini?
tidak bisa menyalahkan siapapun. Secupak dinar seharga. Ada masa yang sukar, yang sulit di depan sana. Bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi untuk menjaga hidup kita. Kiranya Tuhan peliharakan hidup kami. Kiranya Tuhan yang menjaga kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Hidup memperbaiki cara kita di hadapan Tuhan. Allah pelindung saudara. Allah lindungi kita. Allah jaga kita. Di sana boleh menjadi sesuatu yang menakutkan. Di sana boleh terjadi sesuatu yang mengerikan. Tapi orang-orang yang berjalan, yang menanti-nantikan Tuhan, ada Tuhan yang melindunginya. Bapak Ibu, mari, kalau engkau dan saya mau menerima janjinya, perbaiki. Kalau kita mau mencapai kepada Tuhan, apa yang menjadi pengharapanku, perbaiki. Ada yang harus diperbaiki. Jangan mundur, jangan diam, jangan cuek, tapi perbaiki. Maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Saudara mau diperbaiki Tuhan? Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Wah, kalau diperbaiki, amin, lebih kencang. Tapi kalau saudara mau diperbaiki Tuhan? Lebih naik ya. Saudara mau diberkati Tuhan? Wah, sama ya. Kita mau sama. Mau diperbaiki, mau diberkati, mau dilindungi, mau diperbaiki. Setiap mereka yang diperbaiki, setiap mereka yang mau mengubah cara hidupnya, setiap tingkah laku kita harus berada di dalam kata firman. Sehingga ketika kita datang menghampiri Tuhan, kita tidak seperti apa yang dicatatkan di dalam Yesaya tadi. Sudah berlaku hal-hal yang tidak sesuai, tapi masih enak, masih berani saja. Tuhan tahu siapa kita. Kita mau berani datang, karena ada roh yang membuat kita datanglah, tapi perbaiki hidup. Kemurahan Tuhan masih terbuka lebar buat saya dan saudara. Sampai hari ini Dia masih membuka pintu kemurahan. Nanti pada satu waktu pintu itu akan tertutup. Kita tidak bisa lagi berkata, Tuhan, berikan aku satu kesempatan untuk aku memperbaiki hidup ini di hadapan-Mu, untuk aku lebih lagi di hadapan-Mu, untuk aku lebih setia kepadamu. Kalau pintu itu sudah tertutup, mau kita nangis apa, mau gimana, tidak bisa. Selama pintu itu masih terbuka, perbaiki. Beradalah kita dalam ibadah yang berkenan dan ibadah yang hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita akan nyanyikan satu pujian ini sebagai satu kerinduan kita kepada Tuhan. Ubahlah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan. Lewat karya Roh Kudus, Roh itulah yang memperbaiki kita. Firman disampaikan, firman disuarakan, tapi giliran Roh dia tidak terlihat, tapi dia bisa berkarya di hati untuk kita dapat menjadi sesuai dengan kehendaknya. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
Kiranya ada serta dengan kami Tuhan, untuk berada di dalam apa yang Engkau mau, sama seperti-Mu Yesus. Kami butuh Roh Kudus, haleluya. Untuk itulah penuhkan jemaat-Mu di sini dengan Roh Kudus, dan biarlah Roh itu yang akan mengubahkan kami menjadi satu pribadi yang dapat berada
berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu akan terus mengingatkan kami, terus akan memperbaharui kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mempersembahkan korban persembahan, kecil ataupun besar. Apapun bentuk persembahan ini, Engkau yang memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saatnya berikan persembahan buat Tuhan yang melangkah. tanggal 3 Maret jam 7 ibadah Ahad Khatib, jam 8 pagi kembali ibadah raya. Hari Senin
26 Februari jam 16.00 ibadah kaum wanita Sipora dan bertepatan dengan HUT kaum wanita Sipora yang akan diadakan ibadah kunjungan di Panti Karya Asilawan. Kamis 29 Februari jam 18 ibadah doa di gereja. Jumat 1 Maret jam 12 ada doa puasa. Jam 17 misbah keluarga di rumah Bapak Purnomo, Jalan Sumber Murni, Gang Mangga, nomor 304, RT 1 RW 11, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawan. Dan hari Sabtu 2 Maret jam 17 ada ibadah Joshua Jurasin. Mungkin kalau ada tambahan, kami serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Untuk acara saya hanya untuk mengingatkan untuk ulang tahun kaum wanita. Jadi peluang pelayanan wanita Pantai Kosta di tempat ini. Untuk kali ini akan melakukan kunjungan seperti yang saya sudah sampaikan lewat grup jemaat. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi di acara ini, apakah dalam bentuk dana atau sembako, masih kami buka ruang. Semua kita akan bawa ke sana pada besok hari dalam ibadah ulang tahun kaum wanita, dan bisa menghubungi ada Ibu Ati, ada Ibu Tetu, ada Ibu Pur, mereka pengurus kaum wanita. Dan bagi ibu-ibu yang ingin bersama kita berbagi sukacita di ulang tahun kaum wanita di Panti Karya Asih, mari bergabung. Boleh langsung datang ke sana di jam 4 sore ya. Kalau mau bareng dari gereja juga boleh berkumpul di gereja. Kalau mau kumpul berarti setengah 4 sudah harus siap dari gereja ya, supaya jam 4 bisa kita mulaikan ibadah di sana. Bagi ibu-ibu yang mau, mari. Saya rindu banyak ibu-ibu yang bisa datang bersukacita bersama-sama di Panti Karya Asih. Dan di warta jemaat di sana pun sudah tertera mereka yang akan melayani di hari Minggu bagi Bani Asam. Silakan bagi mereka yang mau yang terlibat dalam pelayanan Bani Asam untuk minggu besok boleh membacanya di sana. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Jangan lupa minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus, juga ada doa pelayan. Ya, kita berdiri semua. Kita akan akhiri kebaktian kita. Bagi Bapak Ibu pemuda remaja yang akan terlibat di paduan suara gabungan mempersiapkan untuk Paskah, selesai ibadah ini kita akan mulai latihan lagi. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan.
dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Memberkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini. Engkau pakai kembali kehidupan kaum wanita Sipora. Kau memberkati Bani Asaf. Tuhan memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah kepadamu Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu yang sudah beribadah di pagi hari ini, kami para pemuda dan remaja, orang tua lansia, Tuhan kami pun diberkati oleh Engkau. Semakin hari kami semakin menikmati betapa Engkau Allah baik dalam kehidupan kami. Memberkati setiap persembahan-persembahan umat-Mu, apapun bentuk persembahan yang mereka sudah bawa pagi hari ini. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Angkat tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lihat setiap mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Apapun yang sudah dilakukan oleh jemaat-Mu, Engkau Allah dari tempat yang maha tinggi. Engkau yang melakukan yang terbaik dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap persembahan yang sudah mereka bawa kepadamu, baik persembahan yang ada Tuhan, persembahan kecil ataupun besar, Tuhan berkati bentuk pemberian mereka juga di rumah pastori. Oh Tuhan, juga persembahan yang mereka sudah lakukan untuk Bani Asaf Tuhan, menyediakan konsumsi untuk Bani Asaf. Tuhan juga berkati mereka Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih banyak Tuhan. Pendidikan anak-anak-Mu Tuhan dalam masa-masa ujian yang akan dilewati oleh anak-anak sekolah kami, Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka untuk dapat mereka menyelesaikan setiap ujian yang akan mereka lewati. Tuhan, terima kasih Tuhan, apapun bentuk kerja usaha jemaat-Mu di tempat ini, kiranya dari tempat yang maha tinggi Engkau memperhatikannya. Tuhan, jadikan itu baik dan berhasil. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalaupun ada umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit Tuhan, Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah mereka yang sakit. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka pulang dengan kesehatan yang Engkau berikan dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Ketika ada umat-Mu yang sedang menemukan jalan-jalan buntu, ada begitu banyak persoalan yang mereka sedang hadapi hari-hari ini, Engkau hadir di sana, Engkau bela kehidupan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menjadi kesaksian jemaat-Mu di tempat ini bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Kami berdoa untuk ibadah ucapan syukur ulang tahun kaum wanita di tempat ini Tuhan. Kami akan melakukan perayaan bersama di Yayasan Karya Asih. Tuhan tolong Engkau memberkati acara kaum wanita ini. Biarlah kehadiran kaum wanita di sana dapat memberkati mereka di sana juga Tuhan. Ada sukacita yang kami ingin bawa untuk kami nikmati bersama-sama mereka, saudara-saudara kami yang ada di Karya Asih. Tuhan tolong berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah menjadi juga saluran berkat Tuhan untuk kami dapat membawa sesuatu di sana. Apapun bentuk pemberian jemaat-Mu Tuhan, apapun bentuk yang mereka sudah berikan untuk kami kaum wanita, bawa di sana. Biarlah berkat Allah juga menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang minggu berjalan dalam seluruh kegiatan umat-Mu. Kiranya Tuhan mendahului semuanya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Tolong sertai dalam perjalanan pulang. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Pagari setiap rumah anak-anak-Mu. Kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan marilah kita pulang dengan membawa segala berkat kemurahan Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus,
akan menyertai kita semua mulai saat ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.